Ya banyak lah ceritanya banyak gitu. Kembali ke pakan dulu kan tadi yang saya toreh belum keseluruhan. Untuk pakan sekitar 250 ekor ya, betul. Sekitar 250 ekor. Itu untuk tanaman hijaunya butuh berapa ikat dalam 1 minggu kan tadi hanya 1 minggu kan carinya seperti itu. 1 minggu itu sebetulnya 3 iketan itu sudah cukup. Berarti 3 iketan ditambah dengan pelet itu sudah cukup ya? Sudah cukup ya. Berarti kalau misalnya nanti targetnya kan meningkat kan, berarti untuk gini kembali ke biar kita bisa ngitung kosnya, biayanya dan juga pendapatannya, fulus lah istilahnya. Itu dalam kurun waktu 1 bulan, kalau misalnya tidak keluar, itu bisa menghasilkan berapa ekor? 1 bulan itu kalau biasanya kan 1 bulan itu bisa beranak 10-15 ekor lah. 10-15 ekor itu berarti kali 5 berarti kan ya itu 10 atau 15 ekor kali 5 itu kita ambil rata-rata. Nah itu bisa menghasilkan itu, menghasilkan anakan sekitar 50 ekor, 100 ekor. 50 sampai 100 ekor. Berarti ini lahan pakannya harus diperbanyak loh ini. Ya, siap lah. Ya. Gini saja kan sekarang sistemnya kan banyak pertanian yang konvensional ya kan ya. Sebenarnya kalau dengan bisnis dengan yang seperti ini bisa kita kembangkan untuk mengembangkan bisnis mereka. Dalam artian jenengan yang menyediakan ternaknya, yang menyediakan hewannya, konsumennya lah istilahnya konsumen kan. Nah, petani yang menyediakan produsennya. Misalnya sukut gajahnya dan sebagainya, atau dibuat kemitraan dan sebagainya. Bukan kemitraan, bahasanya itu kerjasama lah. Kalau kemitraan itu terlalu tinggi, kerjasama seperti itu. Itu sebenarnya kita mau mengarah ke sana, Mas. Sudah ada target ke sana berarti ya? Cuman kan kendalanya kan seperti ini. Jadi kalau di desa itu kan jarang yang nanam full HPT ya. Itu kan hanya di terasi ring kan, yang bagian galengan bagian pinggir. Bagian pinggir itu kan tidak maksimal karena setiap individu atau setiap keluarga itu pasti memelihara rojo koyo ya. Baik itu mulai kambing, domba maupun dari ekor sapi kan sapi. Gitu. Nah, rata-rata kan sudah digunakan di rumah sendiri. Makanya ketika kami punya target di sana adalah targetnya menanam sendiri. Menanam sendiri dengan luasan lahan yang bagus, yang kemudian kita bisa mengoptimalkan dengan 40 hari panen kan gitu. Yang 40 hari panen yang kemudian kita buat atau dalam artian rumput kering. Jadi misalnya untuk hijauan odot itu kita chopper, yang kemudian chopperan itu kita keringankan ya. Itu sampai bisa 40 berapa hari gitu maksudnya? Kalau dikeringkan kan ya lama. Jadi untuk penggunaannya kan lama. Untuk ketika sudah dikeringkan kita masukkan ke dalam plastik lah. Berdarah itu kan sudah selesai. Jadi sudah selesai. Nanti kita kan tidak bingung harus 1 minggu ngarit 2 kali dan 3 kali, jadi kita cukup misalnya 40 hari sekali kan itu udah bagus lah kinerja kita yang sudah sudah terpotong betul lah. Kembali lagi nih Mas, lanjut lagi tadi kan terkait kita kan mau menggores terkait hulu sampai hilir kan. Ini kan baru pertengahan ini, belum sampai hilirnya. Hasil kan dari hijauan terus kasih ke kelinci. Nah ini kan otomatis kelinci kan istilahnya kalau bahasanya kasarnya kan membuat ada limbah kan ya, seperti urin ataupun hasil kotorannya sendiri itu nanti arahnya gimana kalau di sini? Diarahkan gimana gitu kelanjutannya? Ya sebetulnya kalau hitungan bisnis itu malah justru yang menguntungkan itu dari limbah. Dulu kok iso gimana ceritanya gimana ini? Ya karena tiap hari kan ada limbah kan, mengeluarkan limbah. Maksudnya gini ya, mengeluarkan limbah otomatis kalau kata-kata limbah dalam di pikiran orang lah ya, itu kan berarti merugikan. Kok ini malah menguntungkan, ceritanya gimana? Jadi limbah kelinci ini kan sangat bagus lah, sangat menguntungkan bagi para petani. Karena di kandungannya kan banyak zat nitrogennya ya. Kalau betul. Berapa ya? 16 atau 17 itu ya di urin kelinci. Di urin kelinci ya. Nah itu ketika kita pandai mengolahnya,
Misalnya skala kecil-kecilan di kandang saya itu kan bisa 25 liter per hari. Per hari menghasilkan urin 25 liter. Ya, 25 liter itu kita olah kan sudah menjadi berapa? Bisa menjadi 250 liter kan untuk produk POC. Wah iya betul. Untuk produk POC yang kemudian ketika di harga jualan untuk POC itu kan per liter kan minimal 50.000 kan. Untuk harga pasaran ya. Ya betul sekali. Okay. Ketika kita mengolah dengan bagus, berarti kan hasil kelinci ini kan masih kalah dengan hasil dari POC limbahnya. kelinci. Wah, iya. Itu dari urinnya. Okay. Kemudian kalau dari kotorannya? Kotoran padat itu kan juga bagus untuk apa ya? Untuk tanaman-tanaman jangka pendek ya, biasanya untuk sayuran dan lain sebagainya. Kan gitu. Sistemnya itu, kompos berarti dibuat kompos. Dibuat kompos. Cuman kalau di sini kami sudah mencoba untuk memfermentasi. Jadi dalam artian kalau saya kandang kan harus menerapkan ilmu melipat waktu kan. Jadi ilmu melipat waktu itu ketika ke kandang ya langsung kita harus mendapatkan beberapa hal. Yang pertama adalah merawat kelinci, yang kedua adalah membersihkan limbah, sekaligus limbah ini 1 minggu atau 2 minggu kemudian harus menjadi berkah kan gitu. Jadi limbah ini sudah kami fermentasi, 2 minggu kemudian bisa langsung dipakai kan itu. Berarti ini limbahnya diolah sendiri. Terus setelah itu targetnya dijual. Untuk sekarang? Untuk sementara hanya digunakan sendiri. Yang kemudian ada beberapa petani yang mencoba. Jadi kita berikan gratis untuk petani yang dekat. Wow, sebetulnya ini kan melimpah ya. Seharusnya ini bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Mungkin bisa nanti diterus teman-teman. Kembali lagi nih Mas, terkait tadi pakannya sudah, limbahnya sudah. Nah, ada untuk yang tanamannya sendiri khusus untuk pakan ini, apakah ya juga dari limbahnya tadi atau mungkin dari pupuk lain atau malah tanpa dipupuk gimana? Kebanyakan ini adalah masih jarang dipupuk, sebagian pakai pupuk sendiri. Nah, cuman untuk perkembangan pakai pupuk sendiri itu malah lebih cepat. Cuman tenaga kita ke ladang kan sementara kan masih sendiri ya Mas ya. Kita intinya di kandang sendiri, yang merawat sendiri. Jadi kan tenaga untuk membawa pupuk ke kandang ke ladang itu kan juga terbatas juga. Nah, kami sempatkan untuk mencoba di beberapa bagian tanaman itu sangat bagus. Jadi lebih rimbun. Jadi ketika itu dimaksimalkan, jadwal panennya itu akan jadi semakin mempercepat panen ya. Mempercepat dan hasilnya melimpah malahan. Jadi hasilnya sangat melimpah untuk pakannya kan gitu. Berarti ini perlu pertama kan sudah tenaga terkait rencana sudah ada, kegiatan juga sudah berjalan. Anggaran juga alhamdulillah sedikit-sedikit sudah masuk. Berarti ini perlu menambah satu ini yang belum ini. Tenaga kerja ini untuk menambah ya mungkin dari wilayah sekitar yang mungkin perlu bantuan itu kan nanti bisa menurutku bantuan dalam bentuk tenaga kerja, wong nganggur lah istilahnya gitu. Jadi kalau nanti memang membutuhkan tenaga kerja itu ya memang tenaga kerja dalam bentuk mitra. Jadi dalam bentuk mitra misalnya untuk pengolahan pupuk, pengolahan VOC dan lain-lain. Masuk ini. Kalau dalam hal untuk peternakan sementara kami harus terjun sendiri ke peternakannya. Karena yang justru harus difokuskan kalau saya kan di peternakannya kan. Kalau limbahnya harus punya mitra strategis lah. Biasanya mitra strategis. Karena ketika kita tidak punya mitra, waktu kita akan habis di salah satu hal. Misalnya bisa kalau kita fokus ke limbah nanti waktu kita harus tersita di limbah. Yang sementara kami harus fokus di peternakan. Karena kalau di fokus peternakan ini tidak ada yang bisa menggantikan sementara. Ilmunya masih ilmu sendiri. Iya, jadi belum bisa ada yang menggantikan kalaupun tidak darurat. Oke. Gini terkait tenaga kan sudah jelas kan ya. Berarti untuk kemitraan ini gambarannya sudah ada atau memang belum atau perlu, kalau perlu saya masuk ini. Iya, siap. Nah, jadi kemitraannya sudah ada. Jadi memang ada teman-teman pertanian itu yang mencoba mengaplikasikan buatannya sendiri. Misalnya pupuk itu dibuat dalam rangka ini adalah hasil inovasi kan. Diinovasikan sesuai dengan keinginannya, kemudian diaplikasikan ke tanamannya. Nah, itu adalah sebagai
laboratorium hidup kan. Wah iya betul ya. Kalau kita lab jadi kan harus dilabkan di laboratorium. Cuman ini laboratorium hidup yang intinya adalah meramu, meracik yang kemudian kita praktekkan ke tanaman langsung. Ketika hasilnya sudah bagus, nanti bisa diproduksi secara massal yang kemudian dipakai untuk kalangan sendiri. Dipakai untuk kalangan sendiri. Oke. Mungkin itu yang saya toreh untuk kesempatan kali ini. Berarti nanti kedepannya perlu belajar lagi, terutama di pupuknya dan sebagainya. Untuk pertemuan, karena memang ini juga cukup padat jadwalnya, nanti langsung ke kandang kan ya? Malah justru saya yang belajar. Sama-sama belajar gitu. Untuk closing statement, istilahnya apa ya? Gambaran kedepannya, atau mungkin statement yang perlu menggugah teman-teman supaya mengikuti jejak yang luar biasa dari Kecamatan Bedong ini gimana? Ya intinya kita diberi waktu lah. Jadi intinya yang paling berharga di dunia ini kan waktu kan. Waktu, betul. Bahkan kita tidak bisa mengalahkan waktu. Iya toh? Ya betul sekali, betul. Kita tidak bisa mengalahkan waktu. Jadi ketika masih punya waktu ya kita optimalkan untuk bertani maupun beternak. Karena kalau di pedesaan tani dan ternak ini adalah sebuah keadaan yang harus memaksa, dipaksa dan terbiasa kan gitu. Jadi kita ini bertani karena dipaksa oleh keadaan, terpaksa dan terbiasa. Terbiasa. Gitu. Ya. Utamanya dari hulu hilir nggak bisa berputar-putar ya. Yang kemudian tidak kalah pentingnya, kita ini adalah sebagai penyuplai makanan di seluruh Nusantara kan. Itu Betul adalah sekali. petani. Cuman nasib kita saja yang belum beruntung. Ya, semoga keberuntungan tetap di depan kita ya. Amin amin ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bang Mukari sebagai praktisi pertanian muda. Yang nantinya ini mau berinovasi yang kemudian juga bertransaksi juga. Transaksi. Transaksi. Evolusi juga. Saya ucapkan banyak terima kasih dan lain waktu kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.